mungkin tidak jadi problem. Oke? Nah, kita bicara tentang now. Now itu adalah ini timeline-nya. Timeline artinya garis waktu ya. Now berarti di sini pas. Pernah dengar istilah fobia? Fobia tahu apa? Ketakutan yang berlebihan. Kenapa fobia bisa ada? Kenapa ada orang kok bisa takut banget terhadap sesuatu? Kejadian traumatik. Setuju sekali ya. Kejadian traumatik pasti kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, ini pendekatan itu berbeda cara berpikirnya ya. Jadi setiap problem-problem nanti kita harus lihat dari skema yang mana, skema timeline atau skema expected reality ya. Nah, kita bicara tentang skema timeline-nya. Nanti sekali lagi ada skema tentang psikosomatik nanti. Ada 3 skemanya. Nah, pertama tentang ini, now. Now ini dia mengalami fobia. Pasti ada kejadian traumatik. Dalam hipnoterapi, kita percaya bahwa kita saat ini itu terjadi atau disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di masa lalu. Artinya, faktor yang terjadi saat ini adalah akibatnya. Ini faktor akibat, faktor sebabnya adalah di masa lalu. Untuk menyelesaikan yang terjadi saat ini, kita harus menyelesaikan apa yang menjadi penyebabnya. Penyebabnya berarti di masa lalu. Kalau kita bertanya tentang faktor traumatik, kenapa sih suatu kejadian bisa menjadi suatu kejadian traumatik? Misalnya nih, fobia apa yang aneh-aneh, yang lucu-lucu ya? Fobia cicak lagi. Informasi yang didapat, yang masuk ke bawah sadar, Pak. Ya, informasi, good. Informasi seperti apa yang bisa menyebabkan efek traumatik? Ya, yang negatif biasanya sih. Seperti takut kecoa. Misalnya kecoa nggak mencelakakan. Ya seperti itu. Kalau kecoa itu menjijikan. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Saya kecoa nih, kita pilih kecoanya. Ada yang fobia kecoa? Minder. Minder. Yang jelas yang minder sama kecoa lah ya. Oke. Ada informasi yang masuk, itu bagus ya. Jadi di masa lalu ada informasi yang masuk. Nah, pertanyaannya tadi informasi negatif. Kalau lebih spesifik, informasi negatif seperti apa yang bisa menyebabkan itu menjadi traumatik? Keren ya. Ada 2 syaratnya. Ada berapa syarat? 2. Kalau pengalaman, experience, berarti kan pengalaman yang dialami sendiri ya, experience ya. Misalnya kecoa tiba-tiba datang kecoanya, wah takut lah gitu ya. Atau sifatnya seperti imprint, artinya orang lain mensugesti kita. Oh itu ada setannya loh di bawah pohon itu, parah loh ada setannya loh. Biar sebelum itu, sebelum diomongin, kita nggak takut nih sama setan nih, nggak takut tuh lewat pohon itu. Setelah diomongin, malam-malam nggak berani kita lewat pohon itu. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Ya takut satu setan berarti. Itu deh. Pertama, syaratnya adalah shocking. Informasi negatif itu adalah informasi negatif yang sifatnya kejutan. Dia nggak nyangka, dia, oh kayak gitu ya. Wih baru tahu loh aku. Ih gila deh. Artinya apa? Dia tidak mempersiapkan sebelumnya. Dia tidak memprediksikan sebelumnya. Ini suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Misalnya contoh di Poso atau di Palu, gempa bumi. Kan nggak pernah dia menyangka, besok jam 6 pagi akan ada gempa. Oke deh, prepare. Kalau ada prepare bagus, ya nggak? Tapi yang terjadi apa? Pagi-pagi tiba-tiba, woi gempa, woi lari. Kan benar nggak? Panik nggak semua? Panik, karena itu kejadiannya shocking. Itu suatu hal yang tidak diprediksikan. Kita nggak mampu, nggak siap untuk merencanakan, untuk memplanningkan apapun yang akan terjadi saat ini. Setuju ya? Shocking. Unsur yang kedua adalah intensitas emosinya tinggi. Jadi kalau misalnya nih, kalau misalnya contoh ya, misalnya pernah ngalami gempa nggak? Nah, tapi Anda nggak traumatik, jadi nggak takut gempa. Pernah juga kan, artinya saya juga pernah ngalamin di Jakarta kan pernah gempa, tapi ya biasa aja gitu loh.
Kenapa? Karena memang itu kejadiannya shocking. Ada gempa loh. Tapi tidak memenuhi syarat kedua. Apa syarat kedua? Intensitas emosinya saya biasa aja. Saya nggak ngerasa ketakutan banget. Saya nggak merasa panik banget. Artinya secara emosi saya tetap stabil. Paham ya? Nah, bayang tuh yang di Palu itu sudah shocking. Pasti intensitas emosi mereka tinggi, puncak kalau bisa. Artinya apa? Mereka panik, lari, ada takutan akan kematian. Itu kan intensitas emosi itu tinggi loh. Berjuang untuk melawan antara hidup dan mati. Itu kan intensitas emosi itu tinggi sekali. Dan itulah yang menyebabkan traumatiknya sangat tinggi. Fobia, pada saat ada kecoa lewat, wah teriaknya, nangisnya, menjerit-jerit, ketakutannya menjerit-jerit, itu jadi fobia. Tapi kalau kejutannya, kejutan, oh kecoa biasa, pasti nggak akan jadi traumatik. Paham ya? Jadi harus memenuhi dua unsur ini. Kejadian itu sifatnya shocking, kejadian itu intensitas emosinya tinggi. Kombinasi dari dua kejadian ini menyebabkan yang namanya traumatik. Traumatiknya itu bisa apa? Fobia, depresi, segala macam lah ya. Sampai sini clear ya? Termasuk juga mungkin sakit hati tiba-tiba ya, istri atau suaminya selingkuh. Wah shocking nih. Wah nggak nyangka ya, suami saya selingkuh, ada wanita simpanan tuh. Bisa ngebayang nggak sih ibu-ibu itu rasanya gimana tuh? Ya terkejut, sakit hatinya pasti tinggi banget kan. Kalau bisa racun sekalian tuh suaminya kan gitu. Hati-hati lah. Potong lapan katanya kan. Istri saya suka banget ngomong gitu. Macam-macam kok potong lapan. Oke. Nah, jadi artinya shocking dan intensitas emosi. Nah, pertanyaannya, kalau sudah tahu kita hipnoterapi, apa ya strateginya? Kita ngomong strategi dulu lah ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di hipnoterapi, ketika kita berbicara hipnoterapi, ingat salah satu fungsinya adalah pusat emosi dan perasaan plus memori jangka panjang, dan termasuk di situ adalah imajinatif dan kreativitas.